Hai, selamat datang di channel Kitty Mar. Seperti biasa, kita akan menceritakan alur cerita lagi. Sebelumnya, silakan untuk like, comment, and subscribe. Karena di channel ini, kita akan menceritakan film-film berkualitas. Oh iya, gue ingatkan bahwa video ini semuanya full spoiler. Jika tidak suka, bisa di-skip ya. Oke, di sini gue bakalan ceritain alur cerita Elif 2020. Di mana film ini diperankan oleh Park Shin Ye dan Yo Ah Hin. Bagi kalau gue salah ngucapin kata artis Koreanya, mohon dimaklumin ya, masih belibet, masih pertama kali. Yang dimana Park Shin Ye sebagai Yo Bin dan Yo Ah Hin sebagai Jeonwoo. Film ini dimulai dengan Jeonwoo yang terbangun mendengar alarm handphonenya. Seketika dia terbangun dan langsung bersih-bersih. Singkat cerita, dia melihat sepucuk surat dari ibunya, tapi Jeonwoo malah mengabaikannya dan dia mulai main game bersama teman-teman online-nya. Tiba-tiba teman online-nya membicarakan tentang stasiun TV. Karena Jeonwoo penasaran, dia langsung melihat TV tersebut. Seketika, TV tersebut pun mati. Jaringan terputus dan Jeonwoo mendapatkan pesan teks dari pemerintah supaya tidak keluar rumah. Dan Jeonwoo melihat ke balkon apartemen, orang-orang di sana mulai pada rusuh berlarian seperti memakan satu sama lain. Dan Jeonwoo mulai ketakutan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya. Dan Jeonwoo membuka pintu, tiba-tiba masuk seorang pria. Kita sebut aja dia mas-mas tetangga ya. Dan mas tetangga berkata bahwa dia mau di sini saja, tapi karena Jeonwoo sudah ketakutan, saya mencoba menelpon kedua orang tuanya, tapi tidak bisa. Dan Jeonwoo mulai menghitung persediaan makanannya untuk dirinya. Dan Jeonwoo mulai tertidur. Di hari kedua, Jeonwoo pun terbangun dan melihat handphonenya dan melihat meme tentang wabah tersebut. Singkat cerita, si Jeonwoo pun mulai membuat hal yang sama dan memulai memposting fotonya tersebut. Dan Jeonwoo mulai melihat sekitar apartemennya dengan sebuah drone yang ditaruh HP-nya. Dan terlihat dari kamera handphonenya banyak zombie yang sudah menempati apartemen tempat tinggalnya. Singkat cerita, pintu apartemennya kembali digedor oleh zombie. Ternyata zombinya sudah berhasil membuka pintu dan Jeonwoo berusaha kabur lewat balkon apartemennya. Dan Jeonwoo berhasil selamat setelah berpegangan dengan besi balkon dan zombie pun terjatuh ke bawah dan tewas. Jeonwoo masuk kembali ke apartemennya dengan perasaan kesal, marah, dan takut. Jeonwoo mulai menyalakan laptopnya dan membuat video tentang dirinya untuk bertahan hidup, dan laptop pun mati. Hari ketiga, pagi itu Jeonwoo terbangun dan mulai menutupi kaca balkonnya dengan kertas dan lakban. Dan Jeonwoo duduk sambil makan cemilan dan menonton TV dengan saluran TV zombie. Iklan datang dan memperlihatkan seorang yang sedang makan mie. Makan mie mah enak banget dah pokoknya. Karena cukup ngiler, dia pun langsung memasak mie yang hanya tinggal satu-satunya. Ketika dia menyalakan keran, ternyata keran air mati dan Jeonwoo menyesal karena sudah membuang air yang tinggal sedikit. Dan dia pun mulai meminum air yang sudah tumpah ke meja. Nyesel kan lu? Dan kita memperlihatkan Jeonwoo yang sudah masuk fase 10 hari di dalam apartemennya. Dan dia mulai membuat video lagi tentang dirinya dan menceritakan kalau dirinya berusaha menghubungi radio FM aplikasi bencana, tapi gagal karena semuanya nirkabel. Hari terus berganti siang dan malam, sampai di hari yang ke-15 dan Jeonwoo mendengarkan lagu sambil berjoget tanpa mengeluarkan suara. Dan dia berhayal kalau keluarganya pulang dan Jeonwoo memeluk ibunya. Tapi ternyata itu cuma halu bro.
Junwoo mulai menangis, tapi nggak pakai suara agar tidak terdengar zombie. Dan telepon pun berdering dan mendapat pesan suara ibunya. Karena tidak mendapatkan sinyal, Junwoo mulai membuka balkon dan bergelantungan di balkon dengan membawa keluarganya sudah terinfeksi zombie. Karena merasa kesal, Junwoo mulai meluapkan emosinya ke TV dan barang-barang di rumahnya dan keluar rumah untuk membantai zombie-zombie. Tiba-tiba ada suara seorang wanita minta tolong dari belakang. Ternyata di sana sudah banyak zombie. Suara seorang wanita minta tolong yang di belakang banyak zombie. Sontak Junwoo pun berlari dan bersembunyi. Lalu ia berupaya kembali ke dalam apartemennya. Yang ternyata di sana sudah banyak zombie di depan apartemennya. Dan Junwoo pun mulai mengendap-endap dan masuk. Dan zombie mulai menggedor pintunya. Junwoo menahan pintunya agar zombinya tidak masuk ke rumah. Singkat cerita, Junwoo merasa dirinya sendiri dan tidak mempunyai siapa-siapa. Akhirnya dia mulai bunuh diri dengan tali yang sudah dia persiapkan. Junwoo mau bunuh diri, dia melihat laser merah tiba-tiba datang ke arah matanya. Ternyata itu dari seberang apartemennya. Dan cewek tersebut mengutarakan untuk bertemu pukul 7. Dan mereka mulai menutup jendela masing-masing. Dan ternyata bahwa cewek tersebut sangat waspada sekali. Cewek itu pun tertidur. Pagi menjelang, Junwoo terbangun dan melihat jam, ternyata waktunya sudah lewat. Dia pun merasa menyesal dan sangat menyesal dan meminta maaf. Dan mereka pun mulai berkenalan dengan sebuah handphone yang tertulis nama masing-masing. Dan kita tahu kalau nama cewek itu adalah Yobin. Di rumah Yobin ternyata sudah banyak zombie yang terkena perangkapnya. Tanpa pikir panjang, Yobin langsung membunuhnya dengan kapak. Singkat cerita, hari berganti malam dan hujan pun turun. Junwoo dan Yobin dengan cepat menampung air dari luar balkon sambil menatap hujan. Dan Yobin melihat di lantai 8 apartemennya yang aman. Pagi pun tiba. Si Junwoo membasuh muka dengan air hujan semalam. Jam menunjukkan pukul 6.50 dan dia melihat Yobin tiba-tiba perut Junwoo menandakan sedang lapar. Terlihat oleh Yobin dan Yobin berusaha melempar tali, tapi tidak sampai. Tali pun terjatuh ke bawah. Tanpa pikir panjang, Junwoo pun menyalakan drone dan langsung memberikan tali kepada Yobin. Dan Yobin pun mengambilnya dan memberi makanan untuk Junwoo. Tiba-tiba, Junwoo melihat zombie di bawah memegang tali yang terjatuh tadi dan langsung menariknya. Dan mengakibatkan meja tergeser dan Yobin pun pingsan. Junwoo dari sana berusaha menyelamatkan Yobin dengan drone-nya. Singkat cerita, Yobin pun terbangun dari pingsannya dan langsung membunuh zombinya. Mamam, kita lanjut part 2 ya guys.